PGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari saya, Dwi Asih Dania dari SD Negeri Mujur 1 Kroya. Saya Suri Kurniawati Ningsih dari SMP Negeri 4 Kroya. Saya Amrih Makarti dari SD Negeri Buntu 2 Kecamatan Kroya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Amri, apa kabarnya hari ini Bu Amri? Waalaikumsalam Bu Nia, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Nia? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu hari ini akan melaksanakan coaching ya. Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Iya Bu, boleh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjadi coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? Iya, untuk persiapan kegiatan coaching ini, saya akan menerapkan alur percakapan Tirta Bu. Mulai dari menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan? Iya, saya akan mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, kemudian kesadaran penuh ya, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Iya, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coachee, dengan menggali potensi coachee yang akan direncanakan sesuai aksi, kemudian untuk melaksanakan dalam bentuk bertanggung jawab. Indikator tercapainya dari tujuan yang akan Ibu kembangkan seperti apa Bu? Iya, mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coachee itu sendiri Bu Nia. Oh begitu ya Bu, semoga kegiatan Ibu berjalan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Amri, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas loh Bu. Waalaikumsalam Bu Suri. Boleh Bu, silahkan. Apa yang ingin diceritakan oleh Bu Suri? Begini Bu Amri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% tiap kelasnya loh Bu. Begitu ya Bu. Jadi apa yang Bu Suri harapkan setelah kita mengobrol hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias mereka loh Bu, yang murid-murid saya yang saya ajar loh Bu, seperti itu. Oke, dari skala 1 sampai 10 nih Bu, di mana posisi Ibu Suri sekarang dalam mencapai tujuan pembelajaran? Kira-kira 5 Bu. Wah, 5 ya Bu, masih sedikit ya. Menurut Bu Suri nih, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Suri di kelas? Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama ya, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton seperti itu loh Bu. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bisa kurang memberikan kesempatan lah terhadap murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu ya Bu Suri. Menurut Ibu Suri nih, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Bu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, juga tidak membosankan. Oh iya, saya sependapat nih dengan Bu Suri ya. Lalu menurut pendapat Bu Suri nih, apa yang kira-kira bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak membosankan ketika mengikuti pelajaran di kelas nih? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, terus ataupun mungkin game supaya pembelajaran itu menarik loh Bu. Oke, kalau boleh tahu nih Bu Suri, sumber belajar apa saja yang sudah Bu Suri gunakan nih dalam pembelajaran?
Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Mungkin ada sumber belajar yang lain Bu selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel yang di blog, atau tulisan ilmiah yang di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Reel yang di IG itu loh Bu. Iya, betul sekali Bu. Saya yakin sekali nih bila Bu Suri ini bisa menggunakan berbagai sumber belajar di kelas untuk pembelajaran nih, pasti murid itu akan lebih tertarik nih, lebih senang nih, lebih antusias lagi, begitu Bu. Jadi ini sekarang apa nih rencana Bu Suri untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, mungkin TikTok ya Bu ya. Terus kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga harus sesuai ya dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya itu loh Bu, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau mungkin laporan digital gitu loh Bu. Oh iya, bagus sekali ya Bu Suri rencananya, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lalu sekarang nih, sudah berada di skala berapa nih antara 1 sampai dengan 10 dalam ketercapaian pembelajaran itu? Saya menginginkan 9 Bu. Wah, bagus sekali nih Bu, 9 ya Bu. Iya Bu. Ya. Oke, sekarang apa nih komitmen Bu Suri terhadap rencana Ibu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Iya, bagus sekali Bu Suri. Saya sangat setuju. Saya dukung Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Amri ya. Iya, sama-sama Bu Suri. Nah, menurut Bu Suri nih dalam komitmen tersebut, siapa yang bisa berperan menjaga komitmen atau yang dapat mengingatkan Ibu ketika belum terlaksana? Mungkin rekan sejawat Bu. Oh iya, baik Bu. Semoga berjalan lancar ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu Amri atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Suri. Bu Amri tadi sudah melakukan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Iya, alhamdulillah Bu Nia hasilnya bagus. Koci sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah kalau begitu langsung kita bahas dan kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya. Apa yang sudah Bu Amri lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi? Iya, saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Saya sudah fokus dalam memecahkan masalah koci. Tadi saya lihat Bu Amri sudah hadir secara penuh, sudah mendengar aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan berbobot. Setelah ini kira-kira rencana Bu Amri yang akan dikembangkan apa lagi? Iya, yang ingin saya kembangkan lagi nih, memberikan pertanyaan berbobot kepada koci saya sehingga bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri Bu. Langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot seperti apa? Iya, merefleksi kekurangan diri saya tentunya, kemudian memperbaiki, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik, seperti itu. Demikian Bu Amri hasil dari observasi saya selaku pengamat atau observer dari kegiatan coaching yang Ibu Amri lakukan. Iya, terima kasih ya Bu Nia. Sama-sama Bu Amri. Ini saya lihat ya.